Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Server Coding. Nah, pada chapter 9 ini kita akan membahas mengenai Python, debugging, dan testing dengan menggunakan Win PDB Ribbon. Nah, sebelum masuk ke dalam praktikumnya, kita akan mengetahui dulu apa itu debugging. Jadi itu menunjukkan suatu aktivitas untuk mendefinisikan bagian kode di mana salah satu lebih banyak kesalahan atau bug dan untuk terdeteksi dalam perangkat lunak setelah penggunaannya. Jadi kesalahan dapat dialokasikan selama fase pengujian program. Nah, saat itu masih dalam tahap pengembangan dan belum siap untuk dilakukan oleh pengguna akhir, atau selama penggunaan program oleh yang terakhir. Setelah menemukan kesalahan, pada fase debugging ini terjadi dalam identifikasi bagian perangkat lunak di mana kesalahan terletak yang terkadang sangat kompleks. Nah, jadi debugging menggunakan Win PDB Ribbon ini adalah suatu debugger Python yang paling penting dan terkenal ya. Ini kekuatan utamanya dari debugger ini adalah mengelola debugging kode berbasis thread. Jadi nanti kita akan membuat suatu program, contoh program dengan berbasis thread ya, atau threading. Thread ya. Oke, langkah praktikum. Untuk pembahasan lengkap mengenai Python debugging and testing, bisa kunjungi di modul 9 ini. Di sini kita bisa mengetahui apa itu debugging, software testing, dan juga di sini terdapat lengkapnya untuk pembelajarannya. Oke, langsung saja kita akan membuat suatu contoh program mengenai debugging menggunakan Win PDB Ribbon. Oke, langkah pertama kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai tools. Selanjutnya kita buat file baru. Oke, kita set terlebih dahulu saja dengan format Python ya. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan import nih beberapa library yang dibutuhkan. Kita akan lakukan seperti threading ya, jadi pengecekan berapa cepat untuk pemrosesan dari program tersebut. Lalu kita membutuhkan import OS, selanjutnya from random, lalu kita akan mengimport dari Radeon. Selanjutnya, karena kita menggunakan threading, kita panggil threading import thread. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat suatu kelas dari thread itu sendiri ya, dengan nama myThreadClass. Teman-teman bisa ikuti untuk scriptnya, thread class, atau untuk penamaan dari kelas tersebut ini bebas ya. Selanjutnya kita masukkan dalam parameternya yaitu thread. Lalu kita buat suatu function di mana ini berisikan dari init. Lalu di dalamnya self name, lalu kita akan gunakan juga duration ya. Selanjutnya kita panggil nih dari thread tersebut yang sudah kita panggil di dalam parameter thread.init, lalu kita panggil self. Nah, selanjutnya self name dengan name, lalu kita akan hasilkan nih durasi dengan cara self duration ya. Nah, kita akan buat satu fungsi lagi yaitu run. Berisikan parameter dari self di mana kita akan print nah, misalnya kita coba print self name yang sudah kita buat ya di atas.
Lalu kita akan menampilkan suatu kata running ya, running dari blogging atau proses ID. Jadi kita akan mengecek suatu ID. Ini untuk pernyataan saja. Untuk proses lalu ID. Nah, jadi nantinya kita akan ditampilkan nih untuk ID yang kita gunakan ya, str. Kita panggil OS, selanjutnya get VID. Nah, OS get VID. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan parameternya. Selanjutnya kita buat baris baru /n. Oke, di sini terjadi error, kita bisa hapus tanda kurung. Dan selanjutnya kita akan buat nih time, lalu slave, gambar kita masukkan self dan juga duration. Nah, lalu kita print kita akan menampilkan self name, selanjutnya over, kita enter. Nah, lalu kita akan membuat suatu fungsi yaitu mains, dimana ini berisi dari start time sama dengan time lalu dot time untuk menampilkan waktu ya. Lalu kita akan buat untuk menampilkan dari trading itu dengan cara kita beri komentar dulu aja. Kita buat suatu 3 variabel ya, misalnya thread 1, lalu my thread class, panggil kelasnya, lalu thread misalnya ini ke 1, kita panggil rendin 1,10. Nah, seperti ini kita bisa copy supaya lebih cepat. Nah, lalu kita ganti ini untuk penamaan dari variabelnya. Selanjutnya kita akan memulai ya thread running. Dimana kita akan panggil thread 1 start sama thread 2 start, thread 3 start. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lakukan join ya, dengan cara kita buat dulu saja keterangannya. Joining, lalu panggil thread, lalu join. Nah, thread 2 join, lalu thread 3 join. Lalu coba kita print selesai untuk keterangan. Selanjutnya kita akan eksekusi nih. Untuk menghasilkan dari eksekusinya kita buat
seperti ini. Kita panggil second beberapa detik ya. Lalu kita panggil time. Kita kasih parameter dikurang dari start time atau waktu yang awal ya. Selanjutnya untuk bisa menjalankan, kita tambahkan if name lalu main. Nah, seperti ini. Kita bisa save. Coba kita ini tambahkan satu ya. Nah, kita save, lalu coba kita running. Nah, ini thread dengan ID 3020 ya, untuk yang sekarang sedang digunakan. Nah, lalu di sini thread 1 over, ini sudah ada keterangannya. Nah, untuk waktu selesai dari eksekusi ini, nah ini untuk time sekitar 9, sekian detik ya teman-teman. Oke, jadi ini merupakan contoh debugging di dalam atau menggunakan dari WinPDB Reborn ya. Contoh sederhana. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.